Assalamualaikum. Udah mulai kan ya? Bentar, mana kacamata gue? Aduh. Maaf sobat belajar. Jadi Kak Sarah itu minusnya gede ya. Kalau nggak pakai kacamata atau nggak pakai soft lens, I am blind as a bat. Loh, kok tahu-tahu Kak Sarah ngomong bahasa Inggris? Ini apa salah jadwal? Enggak. Kamu bener. Kita mau belajar debat terpadu hari ini. Cuma memang ada hubungannya sedikit lah. Blind as a bat. Buta seperti kelelawar. Jadi ini adalah idiom di bahasa Inggris yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kemampuan penglihatan yang jelek gitu. Misal kayak kata tadi kan, I'm blind as a bat. Tapi dari mana sih idiom ini muncul? Apa benar kelelawar itu pandangannya jelek gitu? Sampai buta kan sebutannya berarti blind as a bat, sebuta kelelawar. Apakah benar kayak begitu? Tidak. Justru kelelawar penglihatannya itu tajam. Lebih tajam dari manusia setidaknya. Bahkan ada beberapa spesies kelelawar yang dia itu kalau berburunya itu cuma buah sama biji-bijian, mereka benar-benar hanya bergantung dengan pandangan mata mereka aja. Nggak memakai ekolokasi. Nah, terus dari mana nih kata-kata blind as a bat, sebuta kelelawar muncul? Jadi gini, kelelawar itu kan kebanyakan berburu di malam hari ya, di mana minim cahaya keadaannya. Nah, mereka itu untuk membantu penglihatannya, bahkan penglihatannya itu karena memang mereka berburu malam hari, udah udah disetting gitu ibaratnya. Jadi mereka memang udah disesuaikan, matanya itu udah disesuaikan untuk melihat ke kondisi yang minim cahaya gitu sebetulnya. Tapi selain dengan pandangan mereka yang tajam, dibantu juga dengan kemampuan super pendengaran mereka, yaitu ekolokasi. Ini apa sih Kak Sarah dari tadi ngomongin ekolokasi gitu kan. Nah, ekolokasi itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi objek menggunakan pantulan gelombang suara. Kelelawar itu adalah satu di antara beberapa binatang yang bisa menggunakan ekolokasi, di antaranya kelelawar dan lumba-lumba. Nih, jadi mereka itu pakai suara, mereka mengeluarkan suara yang frekuensinya tinggi, kemudian ntar dipantulkan, nih udah kena mangsanya gitu kan, ntar dipantulkan lagi ke kelelawar. Makanya dia bisa tahu, oh di situ posisinya. Oh di situ posisinya. Ada yang mirip dengan ekolokasi kalau kalian nonton Avatar The Legend of Aang, itu ada temennya yang namanya Toph, tapi dia pakai kaki. Jadi geolokasi ya ibaratnya ya, dengan tekanan dari tanah gitu. Sebuta kelelawar. Nah, jadi itu yang mau kita bahas kali ini adalah mengenai bunyi dan sonar untuk hebat terpadu. Menarik kan? Pokoknya masih banyak lagi yang mau kita bahas, akan bahas lebih dalam lagi di sini. Pokoknya jangan kemana-mana dan jangan malas belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, ngomongin bunyi, sekarang kita mau bahas dari pendengaran manusia dulu ya. Mekanisme pendengaran manusia. Jadi ya alat pendengar kita, indera pendengar kita kan telinga nih, ya kan? Berarti ada bagian, kalau kita ngomongin telinga, berarti itu ada 3 bagian. Ada telinga luar, nih telinga luar yang sini. Kita gambar aja kali ya, biar kelihatan. Ada bagian telinga luar. Nih di sini telinga luar, berarti terdiri dari daun telinga, nih daun telinga kita, dan nih saluran telinga. Kemudian ada telinga tengah. Telinga tengah tuh isinya ada gendang telinga dan ada tulang-tulang nih, tulang-tulang landasan ya, tulang-tulangnya telinga lah gitu kan. Dan telinga dalam. Telinga dalam itu ada nih rumah siput, ada 3 saluran setengah lingkaran, dan ada juga saluran eustasius. Ini adalah bagian-bagian komponen-komponen dari indera pendengaran manusia ya. Ada gendang telinga. Nah, fungsinya apa nih masing-masing? Oke, jadi dari satu-satu ya. Kalau gendang telinga, dari daun telinga dulu ya paling luar. Daun telinga ini, yang ini nih yang biasa kamu pakai buat naruh anting-anting di tindik. Nah, daun telinga fungsinya adalah untuk mengumpulkan gelombang suara yang masuk. Coba deh, kamu pakai ini. Suara HP kamu, kamu taruh di mangkok atau di gelas. Tuk gitu. Dibandingin sama kamu taruh di sini aja dengan volume yang sama ya, pasti akan lebih gede ketika kamu masukin ke dalam si gelas atau si wadah itu. Nah, itulah fungsi dari daun telinga. Dia itu untuk mengumpulkan gelombang yang masuk. Gelombang suara. Nanti gelombang suara gini gak sih? Nah, ceritanya Kak Sarah mau gambar not balok.
tapi gagal, jadi nggak usah gambar laut balok. Pokoknya ini suara nih ya, wek 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 gitu kan. Masuk nih pertama-tama, jadi dari daun telinga masuk ke saluran telinga. Nah ini indera kita yang kedua nih, bukan indera sorry, bagian yang kedua saluran telinga. Fungsinya untuk menyalurkan, dan namanya saluran. Jadi untuk menyalurkan suara dari luar, dari yang gendang telinga ke dalam nih. Kemana? Ke gendang telinga. Nih gendang telinga tuh yang ketiga kita nih, apa namanya, indera yang ketiga kita. Gendang telinga itu dia untuk mengubah si gelombang itu jadi getaran. Kayak gendang gimana sih kalau dipukul kan dia bergetar tuh. Nah habis dari gendang telinga, termasuk ke tulang martil, landasan sama tulang sangurdi. Ini martil sini, landasan di sini, sangurdi di sini. Nah jadi si getarannya itu diterima, disalurkan sama si 3 tulang ini, deret aja. Nanti nyampe ke saluran setengah lingkaran, nyampe ke rumah siput atau koklea. Nih lebih gampangnya, lebih lengkapnya kita lihat di sini nih. Proses mendengar. Ya. Ya, jadi pertama-tama dari gelombang bunyi nih, ya kan? Dia bunyi masuk dari daun telinga sama yang kayak tadi, melewati saluran telinga, nyampe ke gendang telinga. Dari gendang telinga tadi getaran kan, dari gelombang jadi getaran nih si gendangnya. Nyampe nih getarannya ntar disampaikan oleh si 3 tulang ini nih. Tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, nyampe ke rumah siput, koklea. Nah, isi rumah siput tuh apa? Nih, di dalam rumah siput itu tuh ada seperti rambut-rambut halus ya. Kita namakan sebagai organ korti. Itu adalah organ yang membantu kita untuk mendengar memang. Jadi si organ korti ini ntar suara masuk nih. Itu kan, si organ korti itu kan punya sel-sel rambut halus kan. Nanti getaran yang masuk itu akan menggetarkan si suara lagi, si rambut-rambut halus itu. Nah, menggetarkan nih gitu kan. Nanti baru dia masuk menuju ke otak nih. Gitu. Oh, tadi Kak Sarah lupa ketinggalan satu. Ada saluran Eustachius yang tadi Kak Sarah belum sebut. Saluran Eustachius itu dia untuk menjaga ini, fungsinya untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga sama di dalam sini nih, tenggorokan. Jadi biar tekanannya itu tetap. Ntar kalau tekanannya malah terlalu kencang, malah bisa ngerusak si gendang telinganya gitu. Sama satu lagi, Kak Sarah lupa nih. 3 saluran setengah lingkaran nih yang di sini nih, itu fungsinya sebagai alat keseimbangan manusia. Gitu. Jadi kita sebenarnya keseimbangan tuh berhubungan dengan pendengaran juga di telinga kita. Itu dia fungsinya untuk menjaga keseimbangan manusia gitu. Jadi tadi dari gelombang bunyi masuk ya kan ke daun telinga, dikumpulkan melewati saluran telinga ke gendang telinga jadi getaran, kemudian getarannya ditransfer gitu ya oleh si tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi. Urutannya gitu. Martil tuh yang naik gini, landasan tuh yang begini, sangurdi tuh yang nempel sama si rumah siput. Gitu. Nah dari rumah siput di dalam situ tuh ada organ korti. Isi organ korti itu ada rambut-rambut halus lah, sel-sel rambut yang nanti dia jadi mentransfer si getaran itu nyampe ke otak. Gitu sobat belajar. Ini untuk yang pendengaran manusia. Sekarang kita mau lanjut ke pendengaran hewan. Sebenarnya ini sih yang kita membahas bukan kayak pendengaran hewannya yang gimana cara hewan mendengar atau gitu-gitu, enggak. Tapi karena memang kita mau bahasnya mengenai sonar kan. Dia yang awal tadi kita ngomongin di blind as a bat, jadi kita mau ngomongin sonar as a whole atau biosonar, kemampuan untuk kemampuan untuk menentukan lokasi atau ketebalan benda atau jarak benda hanya dengan menggunakan suara. Nah, jadi kita membahas binatang-binatang yang bisa menggunakan sonar gitu. Apa aja nih? Jadi sonar dulu kita sebut ya. Sonar itu sebenarnya istilah yang artinya sound navigation and ranging, yaitu metode menggunakan gelombang ultrasonik untuk menentukan atau untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Jadi sebenarnya nama aslinya, kalau yang alamiah kita temukan di hewan gitu ya, yang emang alami, itu disebutnya sebagai biosonar. Kita sebut dia sebagai biosonar, ada bionya di sini. Biosonar kalau dia yang alami. Gitu, yang alami yang memang dimiliki oleh hewan. Nah, jadi sonar itu sebenarnya diambil dari kemampuan biosonar hewan-hewan. Karena seperti yang kamu lihat tadi di gambar yang pertama, kemampuan ini kan sebenarnya sangat-sangat menguntungkan ya, si kemampuan untuk si biosonar ini. Nah, manusia juga menerapkan nih di kapal selam.
Contohnya, salah satu contohnya. Atau kapal-kapal nelayan, kapal-kapal yang gede gitu loh, kapal-kapal buat ngambil ikan juga ada nih kemampuan sonar. Diambil dari kemampuan biosonarnya hewan-hewan. Gitu. Nah, jadi hewan-hewan apa tuh yang mempunyai kemampuan biosonar? Yang paling terkenal, ya tadi yang kita bahas adalah kelelawar, dan kemudian satu lagi lumba-lumba. Nih, kelelawar. Nih kelihatan ya. Jadi pokoknya sebenarnya kata-kata kelelawar nggak bisa ngelihat, dia hanya mendengar, itu miskonsepsi umum sih, karena emang orang-orang kebanyakan mikir kelelawar nggak bisa melihat. Tapi ingat, kayak yang Kak Sera bilang, mereka bisa melihat dengan baik sebetulnya, dan juga menggunakan si ekolokasinya untuk membantu mereka berburu di malam hari, gitu loh. Nah, jadi gimana nih cara kerjanya? Pertama-tama, nih si kelelawar, dia mengeluarkan suara nih. Nih, dia kelelawar tuh mengeluarkan dia mengeluarkan gelombang ultrasonik yang lebih besar daripada 20.000 Hz nih. Saat dia lagi terbang dikeluarin nih sama dia nih, yang warna kuning nih. Set, gitu kan. Nanti nabrak tuh si gelombangnya. Si gelombang ultrasoniknya itu nabrak benda kah, batuan kah, binatang atau apa. Nah, setelah nabrak kan dibalikin lagi nih si gelombangnya itu. Set, dibalikin lagi ke si kelelawarnya. Gitu loh. Si gelombangnya itu nih warna merah nih kalau kalian lihat. Dibalikin ke kelelawar si gelombangnya itu gitu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kelelawar itu mengeluarkan gelombang ultrasonik di atas 10.000 Hz. Shit, gitu kan. Habis itu gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang dilewatinya, baik itu batu-batuan atau binatang atau apa segala macam, balik nih dia. Nih ke si kelelawar. Nanti kelelawar kan. Habis itu kelelawar akan menerima gelombang pantul oleh receiver, alat penerima yang ada di tubuh kelelawar. Jadi gelombang pantul itu diterima sama alat penerimanya lah yang ada di tubuh kelelawar itu. Gitu. Itu untuk yang kelelawar. Kemudian ada satu lagi nih. Lumba-lumba. Ya mirip sama lah. Jadi lumba-lumba itu untuk ekolokasinya adalah dia memancarkan gelombang nih ke segala arah ya kan. Dengan suara terputus-putus. Nah dia juga memakai ya gelombang dengan frekuensi tinggi. Ya sekitar 20.000 Hz di atas lah, sama kan, ultrasonik. Jadi dipantulkan nih. Nah gelombang bunyi lumba-lumba itu akan dipantulkan kembali kalau dia misalnya nabrak suatu benda atau hewan gitu kan. Nah, nih dikeluarkan sama dia suaranya, terus habis itu kalau nabrak benda atau hewan apa segala macam, dibalikin lagi nih, gitu. Kelihatan kayak gambarnya. Kemudian pantulan gelombang tersebut itu akan ditangkap di bagian rahang bawahnya. Di bagian rahang bawah lumba-lumba itu biasa disebut sebagai jendela akustik bahasanya. Nah, habis itu nanti informasi yang ditangkap oleh si jendela akustik yang di bawah rahang dari lumba-lumba itu akan diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak gitu. Jadi makanya si lumba-lumba juga bisa tahu, oh posisi di sini ada binatang, oh di sini ada mangsanya dia, oh di sini ada apa segala macam. Begitu. Untuk yang biosonar. Nah, kemudian kita mau bahas penerapannya. Jadi sekarang gelombang bunyi itu bisa dipakai di mana aja. Gelombang bunyi bukan cuma kita kalau ngomongin bunyi ya mikirnya bunyi ya, kayak misalnya musik atau apa gitu-gitu doang kan. Sebenarnya enggak. Gelombang bunyi juga bisa dipakai bahkan dalam ini dalam proses-proses saintifik itu bisa dipakai, bukan cuma untuk musik atau nyanyi atau apa segala yang ibaratnya happy dong ya, enggak. Ada penerapan dari gelombang bunyi itu diterapkan di mana aja. Salah satunya di USG, ultrasonografi. Tahu lah ya, ini adalah teknik. Jadi kalau misalnya kalian punya ibu atau saudara perempuan atau mungkin siapa kenalan yang lagi hamil kan suka diperiksa tuh, misalnya kayak mau ngeliat kandungan bayinya tuh kayak gimana, sehatkah atau apa, itu pakai USG kan. Nah USG itu sebenarnya memanfaatkan gelombang suara, gelombang ultrasonik, makanya namanya aja ultrasonografi. Sonografi ya, ultrasonografi. Jadi untuk dia tuh menggunakan gelombang suara yang tinggi, gelombang ultrasonik. Nah jadi ultrasonografi atau USG itu adalah teknik pencitraan untuk diagnosis menggunakan gelombang ultrasonik yang tinggi nih, dia sekitar 1 sampai 8 MHz. Ya kan? Nah, habis itu jadi pembentukannya ini gimana caranya nih Kak Sarah? Kok bisa tahu-tahu terbentuk kayak begini? 3 cara sama. Kan biasanya dokter-dokter itu pas mau periksa, dokter atau suster, mereka megangin ya sensor yang di tangan mereka. Itu namanya transducer tuh. Jadi transducernya ini dia bisa mengeluarkan gelombang dan bisa menerima juga. Jadi bekerja sebagai pemancar dan penerima gitu. Ditaruhkan tuh si transducernya ke
dalam perut si ibunya gitu kan, si ibu hamil. Nah, kemudian dipancarkan nih. Jadi langkah pertama pemancaran gelombang. Ditempelkan di perut si ibu hamil, terus dipancarkan gelombangnya. Ya kan, pemancaran gelombang. Habis itu gelombang itu dia akan sama kayak tadi, dia akan nabrak nih. Nabrak misalnya ke ya, berarti kalau ada bayi ke tubuh bayinya nih kan, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu kan. Nah, nanti gelombangnya itu akan ditransfer balik ke si sensor yang ada di tangannya, ke transducer yang ada di tangan si dokter itu ya kan. Itu langkah keduanya. Langkah keduanya adalah penerimaan gelombang. Jadi gelombang yang tadinya ditembakkan, yang dipancarkan itu akan mantul dan diterima lagi nih sama si transducernya. Kemudian baru diinterpretasi si gelombang pantulnya. Karena kan ya, kalau bayi udah berbentuk ya, udah kayak gini nih. Dia kan ada kontur tubuhnya kan, ada lekuk-lekukannya, ada bentuk tubuhnya. Nah, jadi si gelombang itu yang tadi dipantulkan, yang tadi dipancarkan, dia itu akan nabrak bagian-bagian yang berbeda dari si bayi itu. Misalnya, kan dia dari samping nih kan, oh telinganya gitu kan, nyampainya di sini. Tapi kalau hidungnya di sini, berarti ibaratnya si gelombangnya itu travel lebih jauh untuk nabrak si hidungnya kan. Oh terus misalnya bibirnya gitu kan di sebelah sini. Jadi dia tuh karena ada konturnya, jadi panjang gelombang yang diterima itu tuh beda-beda. Panjang gelombang yang dipancarkan dan diterima tuh beda-beda. Nah dari situlah baru dokter bisa menginterpretasi. Bukan dokter sih sebenarnya, jadi si alatnya, si sensornya bisa menginterpretasi bentuknya gitu. Terbentuklah, oh kayak gini bayinya, oh sehat dan segala macam. Nah dokter tuh fungsinya jadi karena dia tahu nih, oh ini tangannya ada, wah ini alhamdulillah sehat, misalnya kakinya segala macam organnya bagus kayak gitu. Dokter fungsinya untuk membacakan interpretasi si alat begitu. Itu yang ultrasonografi. Kemudian apalagi Kak Sarah? Ada di tadi yang kita bahas nih, sonar. Nih, digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Jadi kapal-kapal kayak gini, mereka itu akan, jadi burem kecil aja deh. Jadi mereka itu punya transducernya lagi untuk ngeluarin gelombang ultrasonik nih. Nyet gitu kan. Buat tahu misalnya dasar lautnya itu berapa sih dalamnya. Atau dia misalnya mau nyari sisa-sisa ini bangkai kapal gitu kan. Pecahan-pecahan kapal yang karam. Ditembakin nih, oh ada di mana sejauh apa. Tret, masuk dalam. Ntar udah nabrak benda nih, dia akan dipantulin lagi. Nyampe ke detektornya. Jadi dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, jadi itu bisa jadi ini salah satu penerapannya aja ya. Kadang-kadang juga dipakai untuk ya itu nerima selain untuk mengukur kedalaman laut, bisa juga dipakai untuk ya nyari kayak tadi Kak Sarah bilang bangkai-bangkai kapal untuk nyari-nyari hewan-hewan, binatang-binatang di dalam laut gitu. Nah, ada rumusnya nih. Jadi kita bisa tahu sedalam apa sih sebenarnya gitu kan si lautan ini. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2. S, kedalaman laut, adalah kecepatan gelombang ultrasonik. Gelombang pantul ultrasonik dikalikan dengan waktu yang diperlukan si gelombang ultrasonik ini nyampe dibagi 2. Ini rumusnya ya. S sama dengan V kali T per 2. Ini untuk tahu kedalaman air lautnya itu berapa dengan menggunakan sonar. Oke? Ingat-ingat rumusnya. Kemudian ada terapi ultrasonik, ya. Terapi ultrasonik itu metode yang digunakan untuk memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi sekitar 8.000 sampai 2.000 kHz pada jaringan tubuh. Nah, ini selain itu apa ya? Dia tuh bisa dipakai karena main terapi ya. Bisa dipakai untuk pengobatan misalnya keseleo ligamen, keseleo pada otot, terus tendonitis, inflamasi sendi, osteoartritis, dan juga bisa dipakai untuk ini nih, untuk batu ginjal. Dihancurin tuh juga bisa dengan terapi ultrasonik nih. Nih, jadi kayak gini nih bentuknya. Kalau misalnya ada batu ginjal di sini nih, batu ginjal, jadi nanti alatnya si lithotripternya itu dia akan ngeluarin gelombang ultrasonik yang dengan ya frekuensi tinggi 800 sampai 200 kHz. Nyampe itu ke si batu-batu ginjal itu nanti batu ginjalnya hancur karena si getarannya dia begitu. Karena getaran dari si gelombangnya. Kemudian pembersih ultrasonik. Ini kayaknya beberapa waktu lalu sempat ngehits ya pembersih ultrasonik atau waktu itu ultraviolet ya. Hampir mirip tapi ini ultrasonik. Jadi dia menggunakan suara, gelombang suara dengan frekuensi yang sangat tinggi gitu loh. Yaitu frekuensinya sekitar 20 sampai 400 kHz. Fungsinya adalah coba kita lihat. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dengan cairan pembersih
Sebenarnya cairan bisa air juga, nggak harus cairan pembersih spesial, bisa air juga untuk membersihkan suatu benda. Biasanya ini dipakai dalam dunia medis. Jadi untuk ngebersihin alat-alat dokter segala macam itu pakai ini nih. Pembersih ultrasonik. Begitu untuk memastikan kalau alatnya tuh steril, jadi bukan cuma dicuci biasa. Kemudian ada yang kita sebut sebagai sonifikasi. Sonifikasi atau sonification itu adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan. Jadi bahannya itu maksudnya bisa kalian lihat sini. Ini dalam bentuk larutan atau campuran ya. Jadi dalam bentuk larutan. Nih ke dalam sini. Fungsinya buat apa? Untuk memecah senyawa lagi. Jadi ini dipakai di bidang nanopartikel. Partikel udah kecil. Ini kita ngomongin nanopartikel. Berarti partikel yang emang sangat-sangat kecil ya. Itu cabang ilmu yang mempelajari mengenai partikel yang kecil-kecil. Nah, jadi dia itu dengan sonifikasi ini, si partikel yang tadi udah kecil nih, bisa dipecah jadi jauh lebih kecil lagi. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing. Jadi ini adalah teknik pengujian yang berdasarkan penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji gitu. Jadi gelombangnya yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Ini dipakai seperti yang sobat belajar bisa lihat, dipakai untuk mengukur pipa nih, buat ngetes pipa. Ini pipanya ada kebocoran nggak? Dia ada korosinya nggak? Ada apa nggak? Ada masalah nggak dengan pipa ini? Itu menggunakan si ultrasonic testing ini. Menggunakan si gelombang ultrasonik untuk menginterpretasikan si alat ini baik-baik aja atau enggak. Begitu sobat belajar. Nah, terakhir nih, last but not least. Oke, karena tadi di awal kita pakai bahasa Inggris kan, di akhir juga nih. Last but not least. Kita akan ngerjain soal. Ada 3 soal. Yang pertama, seseorang sedang mengukur kedalaman suatu danau dengan menggunakan sonar. Jika kedalaman danau di titik tersebut adalah 15 meter dan cepat terambat bunyi di air danau adalah 1450 meter per second, berapa lama waktu yang diperlukan oleh bunyi untuk dapat diterima oleh sonar? Berarti tadi diketahui, nih kedalaman lautnya 15 meter, ya kan? S-nya adalah 15 meter. Cepat terambat bunyi di air danau adalah 1450 meter per second. Berarti V-nya 1450 meter per second, ya kan? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk dapat diterima oleh sonar? Yang ditanya berarti waktunya nih, berapa lama waktu yang diperlukan? Ingat rumusnya, tadi rumusnya adalah di sini deh. S sama dengan V kecepatan ya. P kali T per 2. Ya kan? Nah, kita mau tahu kan si T-nya nih. Nih, ini kita substitusi dulu aja. Jadi T sama dengan, dia naik ke atas 2-nya ya kan? 2 dikali S per P. Ya, tulis lagi ini. Sama dengan berarti 2 dikalikan berapa S-nya? 15. Dibagi V-nya berapa? 1450. Ya, sobat belajar biasakan kalau nulis ini nih pakai satuan. Kalau kamu lagi ngerjain ujian sih, ujian pilihan ganda ya nggak harus pakai satuan. Cuma kalau esai, biasakan penulisan pakai satuan. Oke, jadi dia 30 meter dibagi 1450 meter. Berapa nih? Coba kita bagi. Ini ntar ketemu jawabannya, meter per second, sorry. Ini kalau kasar nggak salah dia akan jawabannya adalah 0, sekian ya, 300 bagi 0,0 ya, 0,05 kan? Second kah? Coba kita, mana penghapus? Kita hitung aja. Berarti 30 dibagi, gimana nih yang kelihatan sini deh. 30 dibagi 1450. Ini akan berarti kita kasih 0, ini ada 0-nya lagi, 3000. Berarti ini dikali 2. Coba. Berapa nih kali 2? 2, 4, 5, 200. 0, 0,
92. Ya kan berarti dikali 2. 100.000, 10.000 deh ya, 1.000 bagi kali 5. 0, 5, 2, 25. Dapat 7. Bukan. Masih kurang. Berarti dia kita coba kaliin berapa nih? 1.450. Kita kali sama 8 deh coba. 0, 0, 4, 8, 32, 36, 8. 90. 11. Oh, bukan juga. Tapi ini sekitar 0,2an lah ini. 0,2 sekian second waktunya. Ini begini nih rumusnya. Jadi kamu harus ingetin rumusnya nih. Sebenarnya ini menurut Kak Sarah, setahu Kak Sarah ya nggak begitu sering muncul. Tapi nggak apa-apa. Kalau muncul kan kamu bisa jawab jadinya. Kemudian satu nomor lagi terakhir nih. Kelelawar dapat berburu pada malam hari dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Ya betul. Oke deh, akhirnya sampai juga kita di penghujung episode. Gimana? Sobat belajar, udah ngerti belum? Semoga apa yang dijelasin bisa tambah membuat sobat belajar mengerti ya. Pokoknya jangan pernah malas belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.